بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan kemudian usai melaksanakan salat subuh ini kita duduk sejenak ya, dalam rangka majelis ilmu, sebuah majelis yang amat sangat dibanggakan oleh para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah mudah-mudahan kita bisa memakmurkan masjid ini dengan ibadah, terutama salat 5 waktu, dan yang kedua adalah dengan majelis ilmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu, ya, Selasa yang lalu, kita sudah memulai kajian kita dari kitab Arba'in Nawawi. Ada 40-an hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Dan hadis yang pertama yang sudah kita baca, yaitu hadis tentang masalah niat sebagai kunci bagi amal perbuatan kita. Karena itulah penting hadis ini untuk dikaji, penting hadis ini untuk dipahami. Karena itu para ulama bahkan menyebutkan hadis ini adalah sepertiga dari agama Islam. Sepertiga dari ilmu agama Islam itu ada pada hadis ini. Bahkan bisa jadi sepertiga dari kehidupan kita itu ada pada masalah niat, ada pada hadis ini. Karena kaitannya dengan apakah yang kita kerjakan itu diterima di sisi Allah atau tidak, sehingga menghadirkan selalu niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi keharusan, menjadi kewajiban. Persoalannya adalah kita tidak bisa mendeteksi orang itu. Apakah orang tersebut kita vonis ikhlas atau tidak ikhlas? Tidak ada yang tahu. Nah, itu masalahnya. Masalahnya kita tidak bisa mengukur seseorang itu ikhlas atau tidak semata-mata karena pengakuan atau semata-mata karena perbuatannya. Tapi sekali lagi, dia tidak terlihat, dia tidak nampak, tapi dia sangat mempengaruhi kehidupan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya saya bertanya kepada para hadirin sekalian, apakah hadir ke masjid ini ikhlas? Apakah saya menghadiri majelis taklim ini ikhlas atau terpaksa? Gak enak sudah di WA, itu kan berarti kan sudah jadi persoalan kan. Apalagi kalau kita punya anak kita suruh hadir ke masjid, kalau kada disuruh abah, aku kada handak, nah kan jadi masalah kan. Walaupun sama-sama secara fisik orang itu berada di satu tempat, secara fisik kita sama-sama di masjid ini, secara fisik sama-sama amalnya menunaikan sholat, secara fisik mungkin bajunya sama, baju takwa pakai kopiah, tapi apakah sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tergantung niatnya. Nah, tergantung
niatnya. Nah, oleh karena itulah penting ya, hadis ini senantiasa diletakkan para ulama di dalam pembahasan awal dari kajian-kajian terhadap masalah hadis. Ya, karena tadi posisi hadis ini yang merupakan sepertiga dari ajaran Islam. Kalau kita tidak tahu persoalan, apa hukum sesuatu, atau kita tidak tahu informasi tentang suatu masalah, kita bisa bertanya, Pak. Sekarang guru itu banyak. Seandainya kita tidak bisa bertanya langsung kepada ustadz, sekarang ada Ustadz Google namanya. Kita bisa tanya di situ. Ya kan? Banyak persoalan. Saya ingin tahu derajat sebuah hadis. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Saya ingin tahu sebuah fatwa terhadap satu masalah. Kita bisa tanya, Pak. Tapi kemana kita bertanya kalau hati kita lagi galau? Kita nggak bisa nanya Google. Keikhlasan itu tidak bisa kita tanyakan. Kita kalau kita tidak tahu, tadi kita bisa berguru. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kemanakah kita harus berguru? Ya, bergurunya adalah kepada diri kita sendiri dengan berusaha merubah sikap dan perilaku kita, karena persoalan ikhlas itu tidak terlihat. Seandainya ada yang menjawab, saya ikhlas Ustadz datang ke sini, apakah jawaban itu betul-betul menunjukkan orang ikhlas? Aku ini hendak datang ke masjid, aku sholat berjamaah, habis itu aku hadir majelis ilmu, aku hadir majelis taklim, habis ini aku membaca Quran, aku juga lagi puasa sunnah. Semua ini aku kerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ikhlas itu di pengakuan? Atau sebaliknya, saya kada ikhlas. Nah, ini jangan, bisa jadi jawabannya seperti itu kan? Nah, karena itu ukurannya bukan kepada apa yang zahir. Lihat kepada hati kita sendiri. Kita baca kembali hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, masing-masing orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ya, masing-masing orang mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah bernilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sedangkan yang hijrahnya diniatkan untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka nilai hijrahnya sebagaimana niatnya semula. Dia ingin dunia, ya dapat dia dunia. Dia ingin cewek, ya, dia ingin gadis, dia ingin perempuan, dengan niatnya silahkan. Dia dapat mungkin itu, tapi di sisi Allah tidak dapat pahala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Amal kita sudah jelaskan, mengulang kembali, itu ada 3. Ada amal yang bersifat ketaatan, ibadah dia. Salat, zakat, puasa, haji, iktikaf, bernazar, berdoa, menyembelih hewan kurban. Itu ibadah yang ada aspek perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita taati. Nah, perkara amal yang bersifat ibadah ini mutlak niatnya harus karena Allah, tidak bisa yang lain. Tidak bisa mendua dia. Saya sholat ini karena Allah dan juga mertua, nggak bisa. Harus murni karena Allah. Nah, disitulah disebut ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan, murni dia. Ya kan, beda madu asli dan tidak asli kan begitu.
Air yang sangat jernih, dalam bahasa Arabnya ma'un khalis. Air yang sangat-sangat jernih. Nah, jadi artinya kalau orang ingin ikhlas dalam ibadahnya, maka harus jernih hanya kepada Allah saja. Dan itu adalah ikrar yang senantiasa kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku ini, ya Allah, pengorbananku ini, ya Allah, seluruh aktivitas hidupku, ya Allah, caraku untuk menempuh kematian dan kematianku itu semuanya adalah untuk Engkau, lillahi rabbil alamin. Dan itu kita baca dalam doa iftitah setiap kali kita mau menunaikan sholat, untuk mengingatkan kita selalu bahwa ibadah-ibadah ini tidak boleh dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut dengan tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam aspek kehidupan kita. Dan ini tauhid yang paling sulit. Karena kita harus mempraktekkan tauhid ini dalam seluruh aktivitas hidup. Ini tauhid yang paling sulit. Karena kaitannya dengan diri kita. Coba, kita ini hidup, wa mahyaya, kan gitu, lillahi rabbil alamin. Kita hidup 24 jam, kita harus komitmen lillahi rabbil alamin. Berarti kita tidur sampai tidur lagi, itu harus karena Allah, kan gitu. Berarti kita tatkala berangkat ke kantor, nah itu kan, karena bagian dari kita hidup, itu harus lillah. Karena itulah ini tauhid yang paling sulit. Untuk kita harus berupaya menghadirkan itu di dalam kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, menjadikan aktivitas kita hanya kepada Allah saja. Nah, kalau tidak ikhlas, sholat kita jadinya apa, Pak? Gak diterima, kan? Tidak hanya kita tidak mendapatkan pahala dari amal ini, jadi berat konsekuensi bagi orang yang beribadah dalam hal ritus sholat, zakat, puasa, haji, tapi lalu tidak ikhlas. Pertama, ghairu makbul, katanya, amalannya nggak diterima. Kedua, gugur seluruh pahalanya. Ketiga, dapat sanksi di akhirat nanti. Karena itu Quran menyebutkan fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat saja, Pak, bisa celaka, apalagi kada sholat. Yang sholat saja ini masih belum clear apakah dia diterima di sisi Allah. Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya. Walladzina hum yura'un, tidak ikhlas kena riya, gitu kan. Yura'un, sholatnya itu. Nah, disebut orang sholat yang tidak ikhlas itu celaka. Ya, wail itu disebutkan halak, kehancuran, kebinasaan, dan juga disebutkan dalam tafsir narun wadin fi jahannam. Itu sebuah lembah nanti di neraka. Coba. Itu konsekuensi bagi orang yang tidak ikhlas di dalam masalah ibadah-ibadahnya. Nah, yang kedua, amal itu ada yang bersifat mubahat. Olahraga, gitu ya, makan, minum, jalan pagi. Nah, itu aspek yang bersifat mubah. Tatkala ini dikerjakan tidak ikhlas, tidak berdosa dia. Tapi juga tidak dapat pahala. Tapi kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, olahraga ini karena Engkau. Ya Allah, makan minum ini karena Engkau lillahi ta'ala. Ya Allah, saya jalan pagi karena Engkau. Nah, maka dia dapat pahala. Hanya dengan menghadirkan niat tadi, ya Allah, ini karena Engkau. Nah, itu luar biasanya. Nah, yang ketiga, amal itu ada yang bersifat maksiat atau kemungkaran. Maksiat atau kemungkaran tidak bisa berubah apapun bentuknya dan diniatkan apapun. Apakah maksiat itu lillah atau tidak lillah, itu sama saja. Jadi jangan sampai ada orang, kenapa kamu mencuri lillahi ta'ala?
Nggak bisa, ya kan? Kenapa kamu berzina lillahi ta'ala? Nggak ada, ya, karena aspeknya sejak awal adalah sebuah amal yang kategorinya kemaksiatan atau kemungkaran. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam hadis ini dicontohkan tentang amal, yaitu hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Apa arti hijrah? Hijrah itu pindah tempat asalnya, Pak. Al-intiqalu min makanin ila makan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti Nabi melakukan hijrah dari mana? Dari Mekah menuju Madinah. Nah, itu pindah tempat. Kenapa sampai disebut contohnya hijrah? Karena hijrah itu peristiwa besar. Peristiwa yang merubah kondisi umat Islam. Peristiwa hijrah itulah yang kemudian membuat sejarah itu berubah. Itulah yang menyebabkan Khalifah Umar bin Khattab mengabadikan peristiwa hijrah itu menjadi kalender Islam. Sampai sekarang itu kita pakai. Ya kan? Hijriah. Ya, di samping miladiyah, di samping milad, kita pakai hijrah juga kan? Penentuan Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu kan pakainya kalender hijrah. Nah, mengingat pentingnya peristiwa hijrah ini dan mengingat begitu besarnya masalah hijrah ini tidak hanya bagi Nabi pada saat itu yang menyelamatkan Islam, menyelamatkan umat Islam, tapi juga menyelamatkan kehidupan secara umum.